Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan farmakologi asma. Pada materi ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai asma, kemudian mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan penggolongan obat, mekanisme, indikasi, kontraindikasi, efek samping dari obat-obat asma. Kemudian juga dapat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan keterampilan yang terkait dengan kasus asma. Apa itu asma? Asma adalah penyakit yang tidak menular. Ia sifatnya adalah kronis dan bisa diderita oleh anak hingga dewasa. Tanda-tanda asma itu biasanya yang pertama yaitu ada sesak napas, suara napas berbunyi atau mengi, kemudian mengalami batuk, terdapat gangguan aliran ekspirasi. Hal tersebut terjadi karena adanya inflamasi. Inflamasi ini bersifat kronis dan disebabkan oleh terjadinya hiperresponsivitas pada saluran napas atau bisa terjadi karena alergi. Kemudian dia juga disebabkan karena adanya hipersekresi mukus atau remodeling saluran napas. Apa itu remodeling? Jadi terjadi hipertrofi atau hiperplasia otot polos, atau bisa terjadi angiogenesis dan fibrosis. Hal tersebut bisa terjadi apabila asma tidak diobati dengan baik. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya asma yang pertama adalah karena keturunan. Jadi, orang-orang yang memiliki orang tua atau kakek atau nenek yang mengalami asma sangat tidak mungkin untuk bisa memiliki penyakit asma. Jadi, asma itu merupakan penyakit yang diturunkan. Kemudian, bisa juga karena adanya pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini apa saja? Yaitu yang pertama alergen. Alergen adalah zat-zat atau suatu sumber yang dapat menimbulkan alergi. Kemudian bisa juga karena infeksi pernapasan, atau bisa juga dikarenakan adanya asap rokok atau polusi udara. Kemudian ada makanan-makanan yang tidak kita makan yang kemudian membuat alergi, kemudian bisa juga karena status sosioekonomi. Jadi, apabila asma itu diturunkan, maka dia akan menyebabkan penyakit asma pada seseorang. Tapi asma ini bersifat reversible. Jadi dia bisa mengecil apabila terpapar oleh suatu alergen, seperti dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Itu adalah gambar saluran napas pada paru-paru normal dan pada pasien yang mengalami asma. Pada pasien yang mengalami asma ini terjadi penyempitan. Tetapi kalau karena pengaruh lingkungan atau alergen, maka penyempitan itu bisa lebar kembali. Hal tersebut akan berbeda pada pasien yang diturunkan. Maka perubahannya tidak irreversible, terutama pada struktur dan fungsi jalan napasnya. Berikut adalah mekanisme terjadinya asma. Yang pertama tadi adalah faktor genetik atau keturunan, kemudian ada faktor lingkungan. Keduanya harus ada pemicu atau harus ada inducer untuk mengalami adanya sensitasi. Kemudian terjadilah proses inflamasi. Proses inflamasi ini kemudian bisa menyebabkan gejala asma.
Selain itu, inflamasi juga bisa terjadi karena ada hiperreaktivitas bronkus. Dan hiperreaktivitas bronkus bisa mengalami obstruksi pada saluran napas. Terjadinya obstruksi pada saluran napas itu juga bisa menyebabkan gejala asma. Berikut adalah beberapa patofisiologi terkait dengan asma. Jadi, adanya disfungsi otot polos, pernafasan atau inflamasi saluran pernafasan, maka dia akan menyebabkan pelepasan mediator inflamasi ataupun proliferasi epitel. Hal tersebut akan menyebabkan hipertrofi, kemudian hiperaktivitas bronkial, akan menyebabkan edema mukosa, kemudian menyebabkan bronkokonstriksi atau penyempitan saluran napas. Dan kemudian terjadilah gejala atau eksaserbasi. Gejala ini adalah gejala dari asma. Penyebab utama terjadinya asma adalah karena inflamasi, jadi terjadi pembengkakan pada saluran napas. Inflamasi itu sendiri merupakan suatu proses pertahanan tubuh karena ada benda asing yang masuk. Tujuannya adalah untuk memperbaiki jaringan. Tetapi pada pasien asma, respon inflamasi ini terjadi secara tidak tepat. Biasanya adalah respon inflamasi ini terjadi karena ada infiltrasi dari eosinofil dan limfosit dari peredaran darah menuju saluran napas. Kemudian bisa juga karena adanya pengelupasan pada sel epitel di bronkus atau penebalan lapisan subendotel. Berikut adalah beberapa gejala asma yang utama yaitu pasti adalah sesak napas. Bisa juga disertai dengan batuk, kemudian dada rasanya berat atau tertekan, kemudian ada mengi. Mengi itu seperti suara napas bunyi nyik, nyik, begitu ya. Nah, kalau mengi ini biasanya bersifat episodik dan bervariasi, tergantung waktunya. Kemudian gejala tambahan yang lainnya adalah bisa terjadi rinitis atau atopi lainnya. Berikut adalah beberapa derajat asma berdasarkan gejalanya. Kalau intermittent itu biasanya gejalanya terjadi bulanan, setiap bulan. Kemudian kalau persisten dia gejalanya bisa setiap minggu. Kalau persisten sedang dia setiap hari ada gejala. Kemudian kalau persisten berat dia terus-menerus ada gejala. Nah, kemudian ada terjadi gejala pada malam hari. Dia biasanya mengalami eksaserbasi pada malam hari kurang dari sama dengan 2 kali per bulan jika intermittent. Dan persisten ringan dia bisa 2 kali per bulan, lebih dari 2 kali per bulan. Persisten sedang dia bisa lebih dari 1 kali dalam 1 minggu. Kalau persisten berat maka dia akan terjadi eksaserbasi di malam hari, ini sangat sering. Terkait dengan VEP, volume ekspresi paksa detik pertama, dia itu masih lebih dari 80%. Yang paling parah yaitu kalau persisten berat, maka dia kurang dari 60%. Kemudian terkait dengan arus puncak ekspirasi ini juga untuk intermittent itu masih lebih dari 80%, sedangkan persisten berat adalah kurang dari 60%. Untuk variabilitasnya, intermittent kurang dari 20 dan yang paling parah yaitu pada persisten berat adalah lebih dari 30. Yang bisa terjadi pada pasien asma seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya adalah adanya serangan, adanya eksaserbasi. Eksaserbasi ini biasanya gejalanya tiba-tiba ya, jadi dia akan membaik secara spontan atau bisa membaik karena dia diberikan dengan obat. Dan kemudian bisa tidak kambuh lagi selama beberapa minggu, tergantung dengan jenis asma yang diderita oleh pasien. Tapi bisa juga eksaserbasi ini bisa mengancam nyawa pasien. Jadi saat terjadi eksaserbasi, maka si pasien akan mengalami gejala sesak napas yang sangat parah atau dia meningkat gejalanya, batuknya juga meningkat, kemudian mengi atau dada tertekannya juga meningkat, kemudian
kondisi pasiennya juga dia terlihat ada perubahan, mungkin menjadi lemas atau dia menjadi tidak berdaya. Berikut adalah beberapa derajat terkait dengan eksaserbasi asma dari ringan, sedang, berat, hingga mengancam nyawa. Serangan eksaserbasi bisa dilihat dari beberapa hal yang bisa dialami pasien. Jadi, pada saat berbicara, jika dia ringan sampai sedang, dia masih bisa mengeluarkan kata, mengeluarkan kalimat atau frasa. Tapi kalau dia derajatnya berat, maka dia berbicaranya itu sudah mulai patah-patah. Kemudian pada posisi tertentu, pada dia ringan, dia masih bisa duduk. Tapi kalau berat, dia sudah tidak bisa duduk. Duduknya itu membungkuk. Kesadarannya tidak terjadi agitasi, kalau berat itu terjadi agitasi, kemudian frekuensi napasnya atau respiration rate-nya ini masih kurang dari 30 kali per menit jika dia ringan hingga sedang, tapi jika dia berat maka lebih dari 30 kali. Otot bantu napasnya itu tidak ada, jika berat itu ada. Frekuensi nadinya juga menjadi meningkat yang harusnya kurang dari 100 menjadi 100 sampai 120 atau lebih. Saturasi oksigennya juga menjadi menurun, kemudian APE-nya juga menjadi lebih berkurang. Apabila dia sudah mengancam jiwa, maka beberapa hal tersebut sudah tidak bisa dilakukan lagi oleh pasien karena pasien telah mengalami penurunan kesadaran. Berikut adalah beberapa terapi yang dapat digunakan untuk gangguan asma. Tujuan utama dari terapi yang pertama adalah mengontrol gejala. Jadi gejala ini dapat terkontrol dengan baik dan pasien dapat beraktivitas dengan normal. Kemudian yang berikutnya yaitu mengurangi risiko. Risiko apa? Risiko untuk kambuh. Kemudian memperbaiki keterbatasan saluran napas dan efek samping pengobatan jangka panjang. Hal ini harus didukung oleh kerjasama antara pasien dengan baik itu dokter, tenaga farmasi, atau tenaga kesehatan yang merawat si pasien. Jadi hal tersebut bisa terwujud apabila terdapat kerjasama yang baik antara pasien dengan tenaga kesehatan. Berikut adalah siklus tata laksana asma. Yang pertama kita melakukan penilaian terkait dengan apakah benar diagnosisnya, penyakit penyerta, kemudian gejala yang dialami pasien, apakah bisa dimodifikasi atau tidak. Kemudian adjust, penyesuaian. Diberikan tata laksana, kemudian bisa juga diberikan terapi non-farmakologi, kemudian juga diberikan edukasi, dan diberikan pengobatan untuk asma. Kemudian yang terakhir adalah review response. Jadi kita melakukan review terkait gejala yang dialami pasien, eksaserbasi apakah masih ada atau tidak, efek samping dari obat-obat yang digunakan pasien, kemudian fungsi paru pasien, serta kepuasan pasien. Berikut adalah beberapa terapi non-farmakologi yang bisa diberikan kepada pasien asma atau bisa diinformasikan kepada pasien asma. Yang pertama adalah modifikasi gaya hidup. Kemudian kita memakan makanan yang baik, kita melakukan olahraga yang baik. Kemudian jika pasien merokok, maka dianjurkan untuk berhenti merokok. Kemudian konsumsi buah dan sayur, olahraga yang rutin, menghindari faktor pencetus asma, dan diedukasi serta diberikan konseling. Beberapa terapi farmakologi terkait dengan asma, yang pertama adalah dia sebagai reliever atau digunakan untuk mengatasi serangan akut. Yang kedua adalah dia sebagai controller atau dia digunakan untuk maintenance, mengatasi inflamasi sehingga gejala asma akan berkurang. Yang pertama kita bahas yaitu terkait dengan reliever. Dia ini biasanya obatnya digunakan untuk relaksasi otot polos bronkus dan mengalami bronkokonstriksi saat
serangan terjadi. Biasanya obat yang digunakan adalah merupakan golongan short beta 2 agonis inhalasi. Contoh obatnya adalah salbutamol dan terbutamin. Kemudian bisa juga diberikan kortikosteroid sistemik, bisa juga diberikan antikolinergik, yaitu contohnya ipratropium bromid. Apabila pasien sudah mengalami hal yang parah, bisa juga diberikan epinefrin injeksi atau aminofilin injeksi. Untuk terapi controller, maka bisa diberikan untuk mengatasi inflamasi dan mencegah gejala asma. Obat-obat controller ini harus diminum secara rutin. Contoh obat yang bisa digunakan adalah kortikosteroid inhalasi, contohnya adalah budesonid maupun fluticasone, dan gunakanlah long-acting beta-2 agonis inhalasi. Contoh obatnya adalah salmeterol, formoterol. Atau ada juga banyak sediaan yang dikombinasikan dengan ICS. ICS itu adalah inhalasi kortikosteroid. Bisa juga menggunakan cromolyn sodium, menggunakan leukotriene modifier, ataupun imunomodulator, yaitu anti-IgE. Terapi serangan akut itu bisa menggunakan short acting beta 2 agonis. Ini adalah merupakan pilihan pertama untuk mencegah terjadinya bronkospasme. Bisa juga tadi disebutkan menggunakan sistemik kortikosteroid. Dia biasanya penggunaannya jangka pendek, jadi tidak boleh digunakan secara jangka panjang. Kemudian bisa juga menggunakan antikolinergik seperti ipratropium. Ipratropium dan tiotropium ini biasanya sudah terkandung di dalam inhalasi yang mengandung beta-2 agonis short acting. Kemudian bisa juga menggunakan golongan metilsantin, yaitu ada aminofilin dan theophylline. Kemudian bisa ditambahkan dengan menambahkan oksigen. Setelah terjadi serangan akut, kita juga harus memantau beberapa hal. Yang pertama adalah risiko terjadinya kekambuhan kembali. Kemudian melakukan review terhadap pengobatannya. Kemudian perlu adanya penambahan terapi controller yang harus diminum rutin setiap hari. Kemudian dievaluasi kepatuhan pasien dan dievaluasi terkait dengan obat yang digunakan. Apabila pasien menggunakan obat khusus seperti inhalasi, maka kita harus mengevaluasi kemampuan pasien dalam menggunakan device obat tersebut. Kemudian, pada saat kontrol atau kunjungan, kita juga harus mengecek pengetahuan pasien terhadap faktor pencetus asma, kemudian faktor resiko apa saja yang bisa dimodifikasi, kepatuhan pasien, dan teknik yang digunakan untuk menggunakan inhalasi. Terapi maintenance ini bisa diberikan kortikosteroid inhalasi yang terdiri dari budesonid atau fluticasone atau beclomethasone. Ditambah kemudian dengan long-acting beta-2 agonis inhalasi seperti salmeterol, formoterol yang dikombinasikan dengan ICS. Bisa juga menggunakan cromolyn sodium, menggunakan leukotriene modifier, contohnya Montelukast, Zafirlukast, kemudian bisa obat anti-IgE, omalizumab. Terapi maintenance ini harus dimulai sejak awal, sehingga hasilnya akan menjadi baik dan bisa dimulai saat pasien ditegakkan diagnosis asma. Beberapa penggunaan inhalasi kortikosteroid dosis rendah bisa digunakan apabila gejala asma lebih dari 2 kali sebulan. Terbangun malam hari karena asma lebih dari 1 kali sebulan, kemudian memiliki faktor risiko terjadinya asma. Dosis bisa ditingkatkan apabila pasien mengalami gangguan gejala asma setiap hari, kemudian dia kondisi terbangun pada malam hari 1 kali atau lebih dalam seminggu, terutama jika pasien memiliki faktor risiko untuk mengalami asma. Berikut adalah beberapa beta-2 agonis. Jadi reseptor alfa dan beta
Ini ada di beberapa lokasi ya. Reseptor alfa ada yang di otot polos, ada di ujung syaraf adrenergik, ada di jaringan otak, dan lain-lain. Sedangkan reseptor beta ada di jantung, itu untuk beta 1 dan sel juxtaglomerulus. Beta 2 ada di otot bolos bronkus, pembuluh darah, saluran cerna, dan saluran kemih serta kelamin. Kemudian ada beta 3 dan jaringan lemak. Beta 2 agonis pada pasien asma adalah Beta agonis yang digunakan pada pasien asma adalah di beta 2. Berikut adalah beberapa contoh obat terkait dengan obat-obat yang bisa digunakan untuk asma. Yang pertama yaitu short acting beta 2 agonis. Ya biasanya onsetnya itu mulai 5-30 menit dan durasinya cukup pendek yaitu 4-6 jam. Contohnya salbutamol, terbutalin. Long acting beta 2 agonis ini durasinya lebih panjang, jadi dia bisa 12 jam. Biasanya harus dikombinasikan dengan kortikosteroid inhalasi. Contohnya salmeterol, formoterol. Efek samping dari penggunaan beta 2 agonis ini bisa terjadi tremor, palpitasi, aritmia jantung, hiperglikemi maupun hipokalemia. Oleh karena itu, pada pasien-pasien yang menggunakan beta 2 agonis harus dipantau, terutama untuk pasien yang masih anak-anak ataupun pasien yang sudah lansia. Yang berikutnya yaitu metilsantin, ini adalah contoh obatnya teofilin. Dia jarang digunakan ya sekarang ini karena dia indeks terapinya sempit dan beberapa obat mengalami interaksi dengan obat ini. Kemudian adalah kortikosteroid. Dia merupakan controller untuk terapi jangka panjang, mengontrol gejala asma. Fungsinya yaitu sebagai antiinflamasi pada saluran napas dan meningkatkan aktivasi reseptor beta adrenergik. Contoh obatnya yaitu budesonid, fluticasone, beclomethasone. Efek sampingnya infeksi jamur pada rongga mulut karena digunakan secara inhalasi. Kemudian bisa menyebabkan efek steroid sistemik. Yang berikutnya yaitu antikolinergik. Antikolinergik ini dia kerjanya menghambat kontraksi otot polos pernapasan dan mengurangi sekresi mukus dengan menghambat kerja asetilkolin. Efek bronkodilatasinya ini bersifat lokal, contoh obatnya ipratropium bromid dan tiotropium. Efek sampingnya bisa menyebabkan serostomia atau mulut kering dan pahit, karena ini digunakan secara inhalasi. Yang berikutnya adalah beberapa bentuk sediaan obat asma, ada yang bentuk inhalasi dan oral. Akan tetapi untuk asma paling banyak digunakan adalah sediaan inhalasi. Karena dia efeknya langsung terhadap paru-paru dan dia bersifat lokal hanya di saluran napas. Beberapa penggunaan sediaan obat asma itu harus diperhatikan tergantung dari jenis device-nya. Ada beberapa jenis device-nya, ada MDI, ada DPI, dan lain-lain sebagainya. Ini juga pada pasien-pasien yang mendapatkan device berupa inhaler, ini juga harus diperhatikan apakah pasien sudah benar dalam menggunakan atau belum. Karena apabila penggunaannya salah, maka obat tidak akan masuk ke dalam paru-paru atau ke dalam saluran pernapasan kita. Bisa masuk ke dalam saluran pencernaan. Ini adalah contohnya, ini berupa meter dose inhaler. Dia ada valve-nya, kemudian dia ada mouthpiece, dia masukkan ke dalam mulut. Ada beberapa, ada diskus dan lain-lain sebagainya. Untuk materi terkait dengan asma, cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.